Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai jembatan Wheatstone. Jadi, jembatan Wheatstone di sini adalah suatu rangkaian yang tidak bisa jikalau diselesaikan dengan menggunakan susunan rangkaian paralel maupun rangkaian seri. Jadi rumusnya nanti kita akan bahas di sini ada dua cara pengerjaannya. Sebelum ke jembatan Wheatstone, kita jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone ini adalah susunan rangkaian listrik guna untuk mengukur suatu tahanan yang tidak diketahui besarnya. Fungsinya apa? Fungsinya dari jembatan Wheatstone ini adalah guna mengukur nilai suatu hambatan dengan cara arus yang mengalir dari galvanometer sama dengan 0 sebagai potensial ujungnya sama besar. Sehingga nanti bisa dirumuskan dengan perkalian silang. Ya, kita lihat cara kerjanya. Yang pertama, jika jembatan Wheatstone itu kita cek dulu. Jika R1 kali R4 sama dengan R2 kali R3, jadi ini sama dengan ini, maka syarat terpenuhi, maka R5-nya hilang. Ya, jadi R5 di sini akan hilang. Nah, ini hilang. Oke. Terus bagaimana rangkaiannya? Rangkaiannya jadi seperti ini. Kita cek di sini 2 dikali 12 sama dengan 3 dikali 8. 24 sama dengan 24. Oke, sama, berarti syaratnya terpenuhi. Maka R5-nya kita bisa hilangkan. Jadi rangkaiannya jadi seperti apa? Rangkaiannya seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini jadi kita lebih mudah dalam pengerjaannya. Nah, ini R1 2 5 3 12. Maka R seri kita ketemu 2 ditambah 8. R seri yang pertama ini, R seri yang kedua adalah 3 tambah 12 sehingga 10 ditambah sama 15. Kemudian rangkaiannya jadi seperti apa lagi? Nah, rangkaiannya jadi seperti ini. Ya, paralel. Nah, seperti ini. Ini jadi R1 seri 1, ini adalah R seri yang kedua. Jadi kita hitung 1 per R AB adalah 1 per R seri 1 ditambah 1 per R seri 2. Kita samakan penyebutnya dan ketemunya 6 ohm. Mudah ya. Nah, jikalau itu 2, jikalau itu nanti R1 kali R4 tidak sama dengan R2 kali R3, maka ada cara selanjutnya. Ya. Jadi syarat jembatan yang tidak terpenuhi, maka ada cara selanjutnya. Oke, kita cek di sini R1 kali R4. Kemudian sama dengan enggak nih? 4 kali 8 tidak ya. Karena kita kalau misal kita cek di sini R1 itu 2 dikali 12 ini tidak sama dengan 4 kali 8. Di sini 24 dan di sini hasilnya adalah 32. Jadi syarat tidak terpenuhi, maka ada metodenya sehingga RAB diubah. Ya. Caranya bagaimana? Caranya jadi seperti ini. Ini ada R1, 2, 3, 4. Kemudian kita sambungkan, kita hubungkan dengan R pengganti. Ya, silangnya. Ini saya misalkan ini RA, RB, RC. Oke. Kemudian rumusnya cukup simpel. R1 ya. R1 dikalikan dengan R3. R1 kali R3 berarti ini. Yang ini. Ya, dikalikan dengan yang ini. Dibagi total dari semuanya. Jadi gini. Saya gambarkan lagi. Jadi gambar rangkaiannya seperti ini. Terus kita hubungkan, ada penghubungnya di sini. Oke. Terus, nah ini kita beda. Kita buat rangkaian pengganti di sini.
ya. Nah, kita buat rangkaian penggantinya, kita namakan di sini adalah RA. Terus sini RB. Kemudian di sini adalah RC. Caranya cukup simpel, sederhana. Jadi kalian lihat yang berhimpit. Untuk RA itu adalah yang berhimpitnya adalah dengan R1 dan R3. Jadi ini yang berhimpit nih. Ini dengan ini. Ya, R1 dengan R3. Terus dibagi dengan total dari seluruh keseluruhan R1, R3, dan di sini ada R5. Jadi R1, R3, R5 ini selalu ada di masing-masing resistor A, B, dan C sebagai pembagi. Terus kemudian untuk mencari RB, yang di samping kanan dan kiri RB adalah R1 dan R5. Jadi kalian yang mengapit RB itu hanya R1 dan R5 kan. Jadi dibagi dengan sama, ya R1, R3, R5. Kemudian RC, yang mengapit RC adalah hanya R3 dan R5. Maka R3 dan R5 kita kalikan. Setelah itu bagaimana? Setelah itu kita hitung 0,8, 0,8, 1,6 hasilnya. Ya kan? Terus kemudian karena kita sudah tahu RA-nya di sini adalah 0,8, RB-nya di sini adalah 0,8 juga, RC-nya adalah 1,6, maka gambarnya jadi seperti ini. Ya, perhatikan gambarnya ini berubah. Jadi rangkaiannya seperti ini. Jadi kalau kawat itu kan bisa dibengkokkan. Jadi saya buat bengkok untuk supaya jelas bahwa itu adalah rangkaian campuran antara seri dan paralel. Yang harus kita kerjakan dulu adalah R seri yang pertama. Ini R seri 1. Nih. Ya. R seri 1 kita kerjakan. Ini kita tulis dengan R seri 1. Kemudian adalah R seri yang kedua. R seri yang kedua ini kita kerjakan. R seri yang kedua. Nah, setelah itu kita hitung R seri yang pertama 0,8 tambah 10, 10,8. R seri yang kedua adalah 1,6 tambah 6, 7,6. Kemudian kita gunakan dengan rumus 1 per RP, 1 R seri 1 tambah 1 R seri 2, dan hasilnya 82,08 dibagi 18,4, 4,46. Kalau kita sudah tahu ini 4,6 ya hasilnya, nah kita baru jumlahkan dengan R. Jadi gambarnya jadi seperti ini. Set R paralel 4,46 ohm, dan kemudian yang ini terakhir adalah 0,8. Kita tinggal jumlahkan saja. Dan hasilnya kalian bisa lihat ini. Ya. Jadi cukup mudah ya. Mudah-mudahan paham dengan penjelasan singkat ini. Palingan dari saya seperti itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.